Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad
وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd. Sidang Jumat yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Kewajiban setiap muslim kapanpun, dimanapun mereka berada dan siapapun mereka adalah senantiasa bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, yakni menjaga syariat Allah, memelihara aturan-aturan yang telah diturunkannya dari langit. Kita bertakwa kepada Allah dengan cara melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah untuk kita. Dan kita bertakwa kepada Allah dengan meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya ketakwaan, dan jangan sekali-kali engkau mati kecuali engkau dalam keadaan muslim. Jadi kewajiban kita adalah sepanjang hayat kita, selama kita masih bernafas, kita menerapkan nilai-nilai keislaman kita. Sehingga kapanpun kita meninggal, dimanapun kita meninggal, maka kita meninggal dalam keadaan muslim. Maka tidak bisa seorang muslim sehari bertakwa kepada Allah, sehari tidak. Seminggu bertakwa kepada Allah, kemudian beberapa pekan tidak. Karena kematian tidak pernah menunggu kita siap. Allah tidak menjanjikan bahwa kita mati dalam keadaan sempat bertaubat terlebih dahulu, tidak. Kalau kita menyadari bahwa kewajiban kita adalah senantiasa bertakwa kepada Allah, maka sudah sepatutnya kita berhati-hati di dalam setiap langkah kita. Kita berhati-hati, waspada, mawas diri pada setiap ucap kata kita, tindak tanduk kita. Karena apapun yang kita lakukan, apapun yang kita ucapkan, Allah senantiasa mengawasinya, Allah senantiasa mengetahuinya, dan Allah senantiasa mencatatnya, mendokumentasikannya, di mana segala hal pasti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Azza wa Jalla. Maka jangan sekali-kali kita ceroboh di dalam hidup. Kita tidak peduli apakah itu halal, apakah itu haram. Kita tidak peduli dari mana sumber harta kita, apakah dari sumber yang diperbolehkan oleh syariat ataukah tidak. Allah Azza wa Jalla berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, beriman kepada Allah, beriman kepada nabinya, beriman kepada hari kiamat, hendaklah kalian semuanya bertakwa kepada Allah, dan hendaklah masing-masing jiwa, masing-masing diri, dia melihat apa yang telah dia persiapkan untuk kehidupannya di esok hari. Dunia, sebaik apapun kita lihat, dunia, seburuk apapun kita lihat, nyamankah atau tersiksakah kita di dunia? Pasti suatu saat nanti kita akan meninggalkan dunia ini. Dan kita nanti ketika dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla, semuanya pasti akan berharap memiliki amalan yang bisa diandalkan.
Makanya sebelum kita meninggal, Allah sudah mewanti-wanti kepada kita semuanya agar setiap kita ini sering-sering introspeksi diri, sering-sering memuhasabah diri, merenung kira-kira yang sudah saya lakukan itu benar ataukah tidak? Yang sudah saya lakukan itu bermanfaat ataukah tidak untuk kehidupan saya yang abadi di akhirat kelak? Dan sesuatu yang belum kita lakukan, maka patut kita rencanakan. Jangan kita berkata, kalau kita memandang perkataan kita hanya akan membuat kita berdosa. Jangan kita berucap. Kalau kita duga bahwa di balik ucapan kita tidak akan menghasilkan maslahat kebaikan apapun. Jangan. Karena apa? Karena saat kita dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla, pasti kita akan menyesali semua kesalahan dari tingkah laku kita, semua hal buruk dari ucap kata kita. Sementara penyesalan di waktu itu tidaklah bermanfaat sama sekali. Dan hari ini kita masih punya kesempatan. Berapapun usia kita, berapa banyak pun dosa yang pernah kita lakukan, maka Allah pasti akan mengampuni kita ketika kita memang tulus datang menghadap kepada Allah Azza wa Jalla. Kata Allah, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a." Wahai siapapun di antara kalian yang melampaui batas terhadap dirinya, jangan kalian berputus asa dari kasih sayang Allah, dari rahmat Allah. Kenapa? Karena Allah mengampuni semua dosa. Allah namanya Ar-Rahim, yang sudah pasti berarti memiliki sifat rahmah, kasih sayang. Allah namanya adalah Ghaffar, Maha Pengampun, yang sudah pasti di antara sifatnya adalah mengampuni. Tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Bahkan seandainya kita menghadap Allah dengan membawa dosa membumbung tinggi sampai ke langit, bahkan mungkin lebih besar dari dunia ini, tapi kata Allah, "Faman lakiyani bikurabil ardi khati'atan la yusyriku bi syai'an lakituhu bimisliha maghfiratan." Dan siapapun yang datang menghadap aku dengan membawa dosa sebesar bumi, namun dia tidak menyekutukan aku dengan apapun, maka aku akan mendatangi dia dengan membawa ampunan sebesar bumi itu pula. Allah Maha Pengampun. Tinggal kitanya mau atau tidak sebetulnya diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Allah telah menyiapkan surga. Tinggal kitanya mau atau tidak memilih jalan ke surga. Mau ataukah tidak kita masuk ke dalam surganya Allah Azza wa Jalla. Karena kata Nabi, pada dasarnya semua umatnya itu punya kesempatan untuk masuk surga. Kata Nabi, "Kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba." Semua umatku akan masuk surga kecuali yang memang tidak mau. Sahabat bertanya, "Faman ya'ba ya Rasulullah?" Memangnya ada gitu ya Rasulullah orang yang tidak mau masuk surga? Kata Nabi, "Man ata'ani dakhala jannah, faman asani faqad aba." Siapa yang taat kepada aku, mengikuti jalan aku, dia ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, lebih mengutamakan akhirat daripada dunia, maka dia pasti masuk surga, kata Nabi. "Wa man asani faqad aba." Dan siapa yang bermaksiat kepada aku, artinya dia tidak mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam meniti jalan kehidupannya, faqad aba, maka dialah yang tidak mau masuk surganya Allah Azza wa Jalla. Allah memberikan pilihan kepada kita. Wa hadainahun najdain, dan kami telah menunjukkan kepada dia dua jalan. Jalan ke surga Allah tunjukkan. Bahkan ada seorang nabi yang diutus. Bahkan setiap umat pasti mendapatkan kitab suci sebagai bimbingan bagaimana sebetulnya cara untuk masuk ke dalam surganya Allah. Dan Allah pun telah menunjukkan jalan kesesatan, jalan kebinasaan, jalan masuk neraka. Dua-duanya ditunjukkan kepada kita. Dan keduanya mudah untuk kita ikuti. Ingin masuk surga, mudah. Ingin masuk neraka, mudah. Yang sulit sebetulnya adalah karena kita mempertuhankan syahwat kita. Kita berat untuk melawan kecondongan syahwat kita.
Allah memang memberikan akal kepada kita. Akal yang kita pergunakan sebagai perangkat untuk memahami wahyu Allah Azza wa Jalla. Kita memahami Al-Quranul Karim, kita memahami sunnah, memahami hadis dengan pemahaman yang benar, pemahaman para sahabat ridwanullah alaihim. Perangkatnya adalah akal. Tapi di sisi lain, kita juga memiliki syahwat. Di mana ketika manusia hatinya tidak disiram dengan ilmu, hatinya tidak disiram dengan keimanan, maka dia akan lebih cenderung untuk menunggangi syahwatnya. Kemudian akal yang semestinya dipergunakan untuk mengikat syahwat ini agar dia tidak liar, ternyata tidak dipergunakan dengan baik. Karena akal bisa rusak. Akal bisa rusak dengan apa? Dengan lingkungan sekitar. Akal bisa rusak dengan apa yang dibaca. Akal bisa rusak dengan salah mempelajari ilmu. Dan syahwat adalah tantangan terbesar kita. Allah Azza wa Jalla berfirman, Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqatarati minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamati, dan seterusnya. Cinta kepada syahwat memang telah dijadikan indah oleh Allah bagi manusia. Ini ujian bagi kita. Setiap kita memiliki bawaan penciptaan merasa bahwa mengikuti syahwat itu nikmat, enak, indah. Khususnya adalah syahwat terhadap wanita, syahwat terhadap anak-anak, syahwat terhadap permata, entah itu emas ataukah perak, syahwat terhadap kendaraan, terhadap ladang, dan seterusnya. Ini ujian yang Allah timpakan kepada kita. Tapi di sisi lain, Allah menganugerahkan akal kepada kita, di mana semua ibadah tidaklah menjadi taklif, tidak menjadi tanggung jawab bagi kita kecuali saat akal kita berfungsi. Maka orang-orang yang akalnya tidak berfungsi, mereka bukanlah mukallaf. Orang gila melakukan dosa, mereka tidak berdosa. Orang yang masih belum balik, belum ihtilam, dia melakukan dosa, dia tidak akan dihisab oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak akan dihitung oleh Allah Azza wa Jalla. Rufi al-qalam, diangkat pena. Enggak ditulis sebagai dosa bagi mereka. Tapi kita, orang yang akil, orang yang akalnya berfungsi, orang yang mumayyiz, keadaan bisa membedakan mana salah dan benar, maka kita mesti mawas diri. Mesti hati-hati. Berhati-hatilah dalam menjalani kehidupan kita. Seperti kita berhati-hati saat kita melintasi jalan yang kita sudah yakin di situ ada duri, di situ ada pecahan kaca, di situ ada jurang, pasti kita akan memilah dan memilih mana yang akan kita bijak, mana yang akan kita lompati. Itulah takwa. Kita berhati-hati dalam kehidupan kita. Kita memperhatikan ma'alimut thariq, rambu-rambu yang ada di perjalanan kehidupan kita, ma'alim. Sebagaimana kita di perjalanan, kita mesti melihat rambu-rambu yang ada. Syariat kita ada perintah, ada larangan, ada akidah, ada ibadah, ada akhlak, ada muamalat. Itu adalah ma'alimut thariq. Rambu-rambu yang harus kita pelajari, rambu-rambu yang mesti kita taati. Kalau kita tidak mengikuti rambu-rambu yang sudah diajarkan oleh Allah dan Nabi-Nya, maka nerakalah yang akan menjadi tempat kesudahannya. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para jemaah sekalian yang semoga senantiasa dilindungi oleh Allah Azza wa Jalla. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Muslim dari sahabat An-Nu'man bin Bashir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas." Sungguh perkara yang halal itu jelas diketahui oleh orang awamnya, oleh orang alimnya. Kalau sesuatu yang benar-benar halal,
seperti makanan, roti misal, apel misal, buah-buahan. Bukan hanya ulama saja yang faham bahwa itu adalah halal. Kita pun, orang-orang awam yang belum mendalam ilmunya tahu. Dan perkara yang haram juga jelas. Sesuatu yang jelas haram, jelas di dalam Islam. Zina, mencuri, berdusta, tidak perlu jadi ulama dulu untuk tahu bahwa itu perkara buruk, itu perkara dilarang. Tapi ada di antara keduanya, di antara halal dan haram, perkara yang samar bagi banyak manusia. La ya'lamuha katsirun minan nas, banyak orang tidak mengetahuinya. Kalau disebut banyak orang tidak mengetahuinya, berarti ada orang-orang yang tahu. Maka perhatikan baik-baik. Wasiat dari Nabi Muhammad SAW, apa yang mesti kita lakukan saat kita dihadapkan kepada sesuatu yang kita merasa bingung, apakah ini halal, apakah ini haram, sebetulnya apa hukumnya, bainal hillu wal hurmah, antara halal dan haram. Kata Nabi, faman ittaqa syubhat istabra'a li dinihi wa irdihi, maka siapa saja di antara kalian yang meninggalkan perkara yang masih samar bagi dia hukumnya, meskipun bagi orang lain mungkin tidak samar. Siapa yang meninggalkan perkara samar tersebut, maka dia telah menyelamatkan agamanya dan juga telah menyelamatkan kehormatannya. Camkan baik-baik ikhwas sekalian, ada dua kewajiban yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW dari hadis yang barusan saya bacakan. Yang pertama, memastikan bahwa diri kita tidak terjatuh kepada dosa. Yang kedua, memastikan bahwa diri kita tidak dicap buruk oleh orang lain. Karena kata Nabi, siapa yang meninggalkan perkara samar, maka dia telah melindungi dirinya dari apa? Dari dosa, dan juga telah melindungi kehormatannya. Tapi lihat, banyak orang saat ini di mana mereka sudah tidak peduli lagi dengan kehormatannya. Dia abai, dia merasa bodoh. Sok-sokan dia, Allah yang penting hati saya tertuju kepada Allah. Gimana ceritanya ente hati tertuju kepada Allah Azza wa Jalla, sementara terhadap pandangan manusia saja ente gak peduli. Padahal kewajiban kita sebagai seorang muslim bukan hanya kita dipandang baik oleh Allah Azza wa Jalla, tapi berusahalah untuk tidak disuudzani oleh orang-orang yang ada di sekeliling kita. Itu kewajiban kita. Faman waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram karra'iyan ahawlal khima. Adapun orang yang terbiasa mengambil perkara yang samar bagi dia, maka sangat mungkin dia itu akan terjatuh kepada perkara yang haram. Sebagaimana orang yang menggembalakan kambingnya, dia mendekati tempat gembalaan yang khusus dimiliki oleh seorang raja. Sementara raja itu, dia telah mengancam siapapun orang yang berani masuk ke area tempat saya menggembalakan kambing saya, maka dia akan dihukum dengan hukuman yang berat. Kata Nabi, ala wa inna likulli malikin khiman wa himallahi maharimuhu. Ketahuilah semua raja pasti memiliki khiman, area terlarang, di mana area tersebut khusus bagi dirinya saja. Dan ketahuilah bahwa area terlarang bagi Allah adalah hal-hal yang diharamkannya, yakni maksiat-maksiat. Raja saja, kalau dia sudah menetapkan ini area terlarang, lantas kemudian didatangi, dimasuki oleh orang lain, pasti dia akan marah, pasti dia akan menghukum. Apalagi di awal sudah menyebutkan, siapa yang berani masuk ke area terlarang ini, maka saya akan menghukumnya. Allah pun sama, memiliki khiman, area yang tidak boleh kita dekati. Maka semua larangan-larangan Allah Azza wa Jalla, semua maksiat itulah himan, batasan-batasan yang tidak boleh kita langgar. Sebetulnya masih banyak ingin saya jelaskan, hanya saja waktu tidak memungkinkan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid.
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Sawu sufufakum fi atas safi min tamamis salah. Safnya mari dirapatkan dan diluruskan. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.